Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat bergabung di acara Bincang Edukasi Indonesia Creative Education Institute bersama ISEI. Ini adalah yang kedua setelah 2 minggu yang lalu kita juga menyelenggarakan sharing session ya, kalau yang waktu itu ya kita ngobrol mengenai paidia dan pedagogi. Nah, ke depan kita akan menyelenggarakan bersama ISEI itu setiap 2 minggu sekali, yang minggu kedua di setiap bulannya itu mengenai sharing seperti hari ini. Jadi ada sharing dari Pak Dadan, kemudian nanti ada Pak Indra, dan di minggu keempatnya itu tentang learning. Jadi kita akan ada bedah buku atau kita akan belajar sesuatu. Jadi barangkali yang belum Bapak dan Ibu baru pertama kali ikut kegiatan ini adalah kegiatan kedua. Mudah-mudahan tidak kapok, walaupun kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir sehingga mungkin kegiatan bisa berjalan normal. Tapi selama itu kami dari ISEI meniatkan untuk terus mengadakan kegiatan pembelajaran melalui online learning. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum nanti kita masuk ke sesinya Pak Dadan, ada sedikit perkenalan dari kami di ISEI dan juga dari ISEI. Ya, pada pagi hari ini kita akan berbicara atau ngobrol mengenai survive di era pandemik. Apa dan bagaimana kita sebagai guru bisa survive di era yang seperti ini, di mana ini sesuatu yang sebetulnya kita sedang belajar bagaimana kita mulai mengintegrasikan pembelajaran dalam jaringan ke dalam pembelajaran yang memang tatap muka. Tapi karena pandemik ini semuanya jadi secara tiba-tiba kita mesti mampu untuk menyelenggarakan pembelajaran secara online. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa survive di era ini? Pada pagi hari ini, kegiatan akan kita mulai dan pembukaan, dan itu sudah mulai. Nanti ada Pak Dadan, kemudian ada juga Pak Indra, nanti kita bisa berkenalan. Sesi pertama oleh Pak Dadan, kemudian sesi kedua oleh Pak Indra, kemudian nanti ada tanya-jawab, dan kalau masih ada waktu, nanti ada sharing session dan pembahasan dari kami di ISEI dan di ISEI. Tata tertib tadi sudah kami bacakan. Peserta yang hadir silakan untuk menulis nama dan asal kota. Setelah masuk, mohon bisa mengkondisikan audio video. Kemudian nanti ada 20-30 menit pemaparan materi. Pertanyaan silakan disampaikan melalui kolom chat dan memberikan reaction, dan nanti kita akan memberikan tanggapan di akhir. Sedikit mengenai ISEI. ISEI itu didirikan oleh kami, saya Irwan Gunawan, dan di sebelah saya ada Miss Rita Anggorowati. Kami mendirikan ISEI pada tahun 2016 sebagai gerakan alternatif dalam upaya menjawab kondisi pendidikan dan ekonomi di Indonesia yang membutuhkan terobosan dalam menghasilkan generasi unggul. Di sini kita mencoba memberikan beberapa program sebetulnya kepada guru dan kepada sekolah. Jadi 2016, 2017, 2018 kita beberapa kali mengadakan pelatihan-pelatihan baik untuk guru PAUD, karena kebetulan latar belakang saya PAUD, ataupun guru untuk SD dan SMP dan SMA. Terakhir kita mengadakan pelatihan di 2018 pada tanggal 20 April mengenai leadership bagi guru-guru. Nah, setelah itu kami berdua sibuk di pekerjaan sehingga ini sempat tidak kami lakukan, dan kita baru kembali lagi 4 minggu ke belakang. Jadi ini adalah acara yang keempat yang kami lakukan, karena kami melakukan kegiatan setiap pagi Sabtu ini, setiap hari Sabtu pagi ini ada 2, itu ada parenting talk dan ada edukasi. Jadi parenting talk setiap 2 minggu, kemudian edukasi setiap 2 minggu. Sekilas mengenai ISEI, ada beberapa program yang kami sampaikan, bahwa kami adalah partner dari Monash College dan Select English, di mana kami biasanya membawa anak-anak untuk immersion di tempat mereka selama 2-3 minggu. Kemudian ada, itu yang disebut dengan Youth Creative Empowerment Program. Kemudian kita punya Educational Therapy, kita ada Training Course, kita ada Creative Immersion, Creative Planner, dan Parenting in Action. Nah, silahkan Bu Kapri. Mesti di-unmute. Oke, siap. Silakan Bu. Oke. Selamat pagi
Perkenalkan, kami dari IC. IC adalah Komunitas Pendidik Indonesia yang berdiri tahun lalu pastinya sejak Januari 2019 dengan saya sendiri pendirinya bersama Pak Fahmi Idris dan Ibu Ayu. Kami mendirikan IC karena kami memiliki visi untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia mulai dari akar permasalahannya, yaitu guru atau pendidik, lalu memperkenalkan sistem pendidikan asing, meningkatkan profesionalisme, serta mengembangkan kompetensi pendidik. Next-nya, kami juga berkeinginan komunitas yang terus berkembang ini dan memastikan semua anggota yang menjadi member harus seseorang atau pembelajar seumur hidup yang selalu bisa berbagi, selalu menginspirasi dan mau menulis untuk meninggalkan warisan ilmunya. Nah, IC memiliki 4 pilar, yaitu pilar sebagai learning, sharing, inspiring, dan writing. Jadi ini pilar-pilar ini di mana kami meminta para anggota bisa menjadi pembelajar, bisa mau berbagi, bisa menginspirasi, dan bisa menulis. Nah, ini adalah yang tadi Mas Irwan katakan bahwa ini adalah kolaborasi antara IC dan IC yang kita adakan tiap 2 minggu dan kita juga punya program-program lain yang bisa dilihat di YouTube atau di Facebook ataupun di Instagram kami. Terima kasih Mas Irwan. Belum ya? Siap, terima kasih banyak. Kepada teman-teman berarti kita perkenankan untuk bergabung dengan IC karena sifatnya ini membership. Jadi teman-teman bisa gabung untuk jadi membernya IC. Silahkan bisa kontak ke kami atau nanti ke Ibu atau nanti tentunya kita ada grup di Bincang Edukasi, nanti bisa di situ yang ingin gabung bisa seperti apa dan sebagainya bisa di sana. Baik, Kang Dadan sudah siap, Kang? Siap, insya Allah. Oke. Nanti kita akan share. Halo, Pak Fabri. Kayaknya udah pernah ketemu beberapa kali kita. Gitu ya. Iya, acara-acara SPK gitu ya, Bu ya. Gitu ya. Oke, familiar sekali wajahnya dan namanya. Iya. Silakan Mas Dadan. Iya. Oh, Pak Indra sudah join belum ya? Pak Indra. Tadi saya sudah lihat. Udah itu? Mungkin boleh say hello sebentar. Bisa say hello sebentar sama teman-teman. Pak Indra di buka. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Kapri, selamat pagi. Pagi Pak Indra. Terima kasih banyak Pak Indra sudah hadir. Salam kenal. Saya Irwan dan sebelah saya Rita, Pak. Kami dari IC, mudah-mudahan bisa ke depan sama Bu Kapri juga, sama Kang Dadan juga, kita bisa bikin sesuatu lah buat guru-guru di Indonesia, Pak. Siap. Silahkan Ya, Pak Dadan. Selalu kolaborasi. Iya. Slide lainnya. Oke, kita siapkan ya Pak Dadan. Iya, silakan. Oke, kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak dan Ibu. Saya Dadan dari Bandung. Sebenarnya saya mewakili sekolah juga, kemudian mewakili komunitas kelas kreatif juga. Jadi ketika Pak Irwan menghubungi saya untuk berbicara atau berbagi pengalaman, saya bilang, oh ya udah, kita coba sharing apa yang sudah kami lakukan sebagai sebuah komunitas WhatsApp gitu ya. Jadi kelas kreatif itu sebenarnya hanya WhatsApp group yang berisi guru-guru yang eager to learn, ingin belajar, terutama sekarang ini nih penting sekali karena bagaimana kita bisa bisa survive di era pandemik ini. Jadi judulnya sangat menarik sekali. Di sini mungkin saya mewakili diri saya pribadi sebagai seorang guru, bagaimana jatuh bangunnya selama 8 minggu terakhir atau 2 bulan terakhir itu
berusaha untuk merubah merubah eh, cara mengajar dari yang mulai dari face to face kemudian berubah ke distance learning. Kemudian sampai dengan hari ini juga saya sebagai guru masih belajar gitu. Bagaimana sih menciptakan sebuah kegiatan yang efektif bagi siswa-siswi yang saya ajar. Karena secara pribadi mengajar online one on one sudah dilakukan, tapi mengajar kepada kelompok besar ternyata memiliki tantangan sendiri, terutama berhubungan dengan strategi mengajar, berhubungan dengan motivasi, berhubungan dengan keterlibatan siswa, kemudian tantangan media, teknologi, dan lain-lain. Seperti yang saya hadapi hari ini. Saya hari ini tidak ada listrik sama sekali. Jadi hanya bergantung kepada power bank, bergantung kepada baterai dari laptop saya. Jadi mudah-mudahan bisa bertahan sampai nanti jam 11:30. Oke, di slide yang kedua kita bisa kita bisa lihat kondisi sebelum pandemik. Nah, jadi hampir kita semua mengajar secara face to face ya. Jadi kita datang ke sekolah, kemudian kita mengajar di dalam kelas, kemudian siswa juga datang ke sekolah. Tapi ternyata secara tiba-tiba itu terjadi perubahan yang menurut saya bukan cukup signifikan lagi, tapi sangat signifikan. Bagaimana kita merubah mindset kita, bagaimana kita merubah konsep-konsep yang kita katakan, oh ini berhasil kalau dilakukan di face to face, ternyata ketika diaplikasikan di distance learning itu belum tentu bisa berhasil. Jadi kita tidak bisa membawa apa yang kita miliki sebelumnya kepada konsep atau yang terjadi pada saat ini. Proses transisi dari paperback resources ke digital resources ini berbeda antara satu guru dengan guru lainnya. Berbeda antara saya dengan guru yang berada di daerah atau saya dengan guru yang berada di Jakarta. Ada yang mudah, ada yang sukar, karena harus terjadi perubahan mindset. Pendekatan yang sama, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak bisa dilakukan pada dua cara mengajar yang berbeda. Ketika transisi ini terjadi, guru harus menata kembali ruang belajar mereka dan pendekatan pengajaran dalam konteks ruang digital dan pembelajaran online. Pembelajaran ini tidak hanya berubah untuk siswa, tapi juga bagi guru ketika mereka terhubung dengan guru lain melalui ruang digital. Kalau misalnya di face to face, itu kalau misalnya kita memiliki kendala, kita tinggal datang ke ruang guru, kemudian berdiskusi dengan guru lain. Tetapi ketika sekarang distance learning, kita berada work from home, itu gimana kita mendapatkan support? Itulah inti dari yang mungkin kita bisa diskusikan hari ini. Bagaimana komunitas atau komunitas guru secara online ini bisa dimaksimalkan untuk saling membantu. Ya, lanjut. Pada presentasi saya hari ini, pada sharing saya hari ini, mungkin saya hanya berfokus kepada guru ya. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu terkait guru, refleksi kepada diri masing-masing karena kan berbeda. Apakah guru memiliki pengetahuan yang cukup untuk memfasilitasi distance learning secara efektif? Itu kan ditanyakan kepada diri kita sendiri. Efektif nggak yang kita ajarkan kepada siswa selama pembelajaran distance learning ini? Kemudian, apakah kita memiliki skill yang cukup untuk mengajar? Kemudian, apakah kita mendapatkan training atau pelatihan untuk menjadi guru digital, boleh dikatakan seperti itu ya. Jika ya, jawabannya ya, bagus. Artinya kita sudah siap dengan transisi atau perubahan ini. Ketika jawabannya tidak, kita tidak mengatakan ini sebuah sebuah borok yang harus kita tutupi. Tidak, ini kita jadikan sebagai sebuah tantangan yang harus kita cari solusinya, gitu ya. Kita lanjut, next. Nah, kan banyak sekali konsep-konsep guru digital. Sukses menjadi guru digital tidak hanya didasarkan pada kemampuan guru memanfaatkan banyak teknologi untuk pembelajaran. Tapi ada juga pengetahuan-pengetahuan lain yang harus dimiliki oleh guru. Jadi ketika misalnya guru memanfaatkan teknologi, oh iya sukses mengajarnya. Belum tentu. Banyak hal-hal lain yang harus dipertimbangkan juga, yang harus dicek pula gitu. Dan di sini saya mendapatkan sebuah website, salah satu website yang mungkin cukup komprehensif untuk digunakan mengukur seberapa siap atau bisa melihat profil kita sebagai guru digital gitu ya. Ini dari Cambridge. Itu setidaknya ada 6 area yang harus kita kuasai.
Yang pertama digital world, digital classroom, digital teacher, designing learning, delivering learning, evaluating learning. Gitu. Jadi ada hal-hal tersebut yang yang harus kita kuasai. Sebenarnya ini lebih kepada self assessment ya. Artinya Bapak dan Ibu nanti bisa coba masuk ke websitenya, kemudian nanti coba dikerjakan soal-soal yang ada di sana secara jujur. Artinya sesuai dengan kondisi yang ada. Coba saja dijawab. Nanti di sana akan memunculkan profil kita sebagai guru digital. Apakah kita profilnya sudah masuk ke level mastery atau habit, understanding, atau masih awareness. Nah, di sini bagusnya dengan menggunakan self assessment ini. Next slide selanjutnya. Ya, bagusnya menggunakan website ini, di sini nanti setelah kita mengetahui profil kita masing-masing, kita nanti bisa melihat kembali skill-skill mana yang harus kita tingkatkan, gitu kan, untuk mencapai level mastery ini. Jadi nanti bisa dilihat kembali, kemudian dicek kembali. Nah, dari sini langkah selanjutnya tentu saja nanti kita akan selektif memilih webinars yang sesuai. Karena kalau boleh jujur sekarang webinars itu tiap hari itu mungkin belasan atau puluhan itu di-share. Saya sampai membuat komitmen kepada diri sendiri selama seminggu ini saya nggak ikut webinar gitu ya. Jadi sudah selesai dulu, enough gitu dengan webinar. Karena saking banyaknya webinar dari mulai yang 1 jam sampai 32 jam itu semua tersedia sekarang. Itu sebenarnya bisa dijadikan kesempatan untuk belajar, tapi kan akhirnya kita harus selektif memilih mana webinar yang cocok, mana webinar yang benar-benar akan membantu kita mengembangkan profil kita menjadi guru digital. Next. Nah, tantangan yang dihadapi oleh guru, nah saya berbicara tentang diri saya sendiri ya, maksudnya tantangan yang dihadapi oleh kita sebagai guru di sini adalah akses terhadap teaching skill, akses terhadap kemampuan mengajar, kemudian akses terhadap informasi, akses terhadap regulasi dari pemerintah. Itu sebenarnya 3 hal yang sangat signifikan yang harus diketahui oleh oleh guru-guru. Karena yang saya khawatirkan di sini adalah guru terisolasi. Artinya guru tidak mendapatkan akses terhadap informasi-informasi tersebut. Tidak mendapatkan akses terhadap kemampuan mengajar secara digital. Karena kan proses perubahan dari face to face ke distance learning itu kan secara mendadak ya. Boleh dikatakan secara mendadak gitu. Sedangkan skill yang dimiliki oleh guru, kemungkinan ya, saya tidak mengeneralisasi semua guru, tapi skill yang dimiliki oleh guru-guru itu skill untuk face to face. Ada beberapa, banyak juga yang sudah siap dengan distance learning, tapi kita tidak bisa menutup mata juga kalau ada banyak juga guru yang masih mencari-cari ini cara mengajarnya seperti apa nih, gitu kan? Bagaimana mendapatkan informasi untuk mengajar secara efektif, itu juga masih menjadi tantangan. Jadi mudah-mudahan langkah ke depannya dengan IC, dengan ISEI itu bisa memfasilitasi, bisa menjadi salah satu solusi bagi guru-guru yang menghadapi tantangan akses terhadap informasi ini. Next. Oke. Secara pribadi boleh saya katakan selama 2 bulan terakhir ini proses mengajar secara digital ini ups and down. Artinya awal-awal excited nih. Jadi awal-awal excited mencoba satu teknologi, kemudian ada teknologi baru dicoba lagi, ada teknologi baru lagi dicoba lagi. Tapi akhirnya kembali ke kembali merefleksikan kepada proses pembelajarannya dan hasil pembelajarannya. Apakah yang saya lakukan ini memang benar-benar tepat? Apakah yang saya lakukan ini benar-benar membuat siswa saya belajar, membuat siswa saya engage? Itu kan akhirnya pertanyaannya seperti itu. Jadi proses untuk mendapatkan mendapatkan skill mengajar yang efektif itu saya pikir membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan kita di sini sebagai guru, saya sebagai guru langsung diterjunkan kepada situasi mengajar digital, di mana skill yang saya dapatkan sebelumnya bukan untuk ini gitu. Jadi masih belum merasa yakin 100% apakah yang saya lakukan selama ini itu efektif atau tidak. Jadi ya nanti kita coba lihat di slide selanjutnya.
Next. Nah, saya pikir dengan adanya pandemik ini, kita lihatnya bukan sebagai sebuah masalah, tapi kita lihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk menjadi guru abad 21. Sebenarnya bukan kata baru ya, guru abad 21 itu ada di dokumen kurikulum pemerintah juga ada, acuannya juga ada, kompetensinya juga ada. Mungkin di sini kita langsung diterjunkan langsung gitu ya. Jadi gini loh, guru abad 21 ini yang diharapkannya yang seperti ini gitu ya. Jadi pembelajaran mungkin saja berubah setelah masa pandemik ini gitu ya. Maksudnya face to face-nya ada, tapi mungkin ada tambahan-tambahan dengan pembelajaran digital yang selama ini kita lakukan selama masa pandemi. Peran guru di abad 21 sangat penting, dan ini menjadi tantangan dan juga tuntutan bagi guru untuk mengubah mindset pembelajaran dari konvensional menjadi pembelajaran abad 21 yang harus mampu menerapkan digital literasi dengan mengoptimalkan peran teknologi digital dan mengubah peran dari knowledge transmitter ke mentor, facilitator, motivator, dan inspirator. Nah, pertanyaannya bagaimana proses pembelajaran dengan guru abad 21, pembelajaran abad 21 ini yang efektifnya seperti apa? Next. Nah, di sini yang saya fokuskan hari ini adalah bagaimana guru-guru bisa bersinergi, bisa saling membantu, bisa saling support dalam menghadapi masa pandemik ini. Artinya, saya sebagai guru dan saya sebagai orang tua. Artinya kepada anak saya menginginkan pembelajaran tetap berlangsung. Artinya edukasi itu tetap ada gitu. Jadi yang saya khawatirkan adalah tidak ada pembelajaran tapi hanya ada tugas gitu. Sedangkan yang kita harapkan dari sini saya sebagai orang tua, saya berharapnya proses pembelajaran itu ada. Proses transfer ilmu dari guru kepada putri saya, kepada putra saya tetap ada. Nah, mungkin itu juga saya juga mewakili mungkin orang tua yang lain gitu. Bagaimana proses pendidikan harus tetap berlangsung. Jadi tidak hanya berupa tugas-tugas saja. Nah, di sini salah satu mungkin bukan solusi ya, salah satu alternatif yang bisa menjadi hal yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru adalah dengan adanya personal learning network atau professional learning communities. Ini sebenarnya dua hal yang hampir mirip tapi hanya berbeda dari segi formality-nya saja. Sebenarnya ini bukan sebuah hal yang baru juga, karena dari zaman dulu sekali semua sudah ada. Cuman dengan adanya masa pandemik ini, PLN ini atau PLC ini bisa kita lebih maksimalkan. Zaman dulu kita mendengar istilahnya MGMP gitu ya, atau komunitas guru. Itu kan salah satu bentuk juga dari PLN atau PLC ini. Cuman dengan adanya masa pandemik ini, seyogianya platform tersebut dimaksimalkan, guru-guru bisa bersinergi, kemudian bisa berkontribusi, bisa sharing, berbagi ilmu, bagaimana menghadapi masa pandemik ini. Artinya, bagaimana guru-guru bisa belajar, bisa mendapatkan informasi, bisa berlatih bersama mungkin, atau bisa coaching antar guru satu dengan guru yang lainnya, mengenai strategi mengajar, atau misalnya bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Lanjut. Dilanjut. Ya. Saya tidak akan jelaskan definisinya. Intinya dari PLN dan PLC ini adalah komunitas guru, ya. Kemudian di sini tujuan atau inti dari PLN atau PLC ini intinya adalah guru-guru bisa saling terkoneksi. Bagaimana guru yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta bisa terkoneksi dengan guru yang ada di Papua. Kemudian bagaimana guru yang ada di Surabaya bisa terkoneksi dengan guru yang ada di Aceh misalnya. Ini tujuannya tentu saja untuk berbagi pengetahuan dan informasi, kemudian bekerja bersama-sama, artinya bekerja secara virtual ya, karena kita tidak bisa bertemu pada saat ini. Kemudian saling isi, bagaimana teknologi. Kemudian sebenarnya yang saya pikir sih at the end itu tujuannya adalah sebagai media untuk mengembangkan atau membangun teachers capacity building. Itu bagaimana kita pemerataan skills guru di kota besar misalnya dengan guru di daerah itu bisa sama gitu. Kalau dulu kan kesempatan untuk mendapatkan informasi, kesempatan untuk mendapatkan training itu
didapatkan ketika kita mengikuti pelatihan secara fisik gitu. Kita pergi ke kota A, kita pergi ke kota B, tentu saja dengan akomodasi sama waktu juga mendatangkan siswa. Tapi dengan adanya pandemik ini, dengan adanya platform baru pembelajaran melalui PLN, PLC ini, saya pikir beberapa hal bisa cukup efektif. Artinya guru bisa menggunakan waktunya di antara waktu mengajarnya untuk digunakan untuk mengembangkan skill-skillnya dalam mengajar. Oke, lanjut. Oke, di sini saya lanjut. Next, please. Oke, di sini saya sebelumnya, Mbak. Slide sebelumnya. Oke. Di sini saya tunjukkan beberapa contoh dari platform atau media yang bisa digunakan untuk membentuk PLN dan PLC. Menurut saya yang paling populer tentu saja WhatsApp gitu ya. Jadi di sini banyak sekali grup WhatsApp yang bisa kita ikuti mulai dari komunitas internal, guru-guru di sekolah, kemudian MGMP, kemudian komunitas-komunitas lainnya juga bisa diikuti melalui grup WhatsApp. Kemudian yang kedua Telegram dengan jumlah peserta yang sangat-sangat banyak, itu bisa menampung peserta yang sangat banyak. Kemudian kita bisa mengikuti komunitas di Facebook, kemudian kita bisa mengikuti komunitas di Twitter, Instagram, kemudian di web berbasis komunitas yang berbasis website juga. Kemudian di sini komunitasnya itu kan kita mulai dari awal dulu ya. Jadi komunitas itu kan komunitas internal sekolah. Jadi antara guru A, guru B yang ada di dalam sekolah yang sama membuat sebuah grup WhatsApp. Di sana tujuannya tentu saja untuk saling berbagi informasi, gitu kan. Yang selanjutnya adalah MGMP, bagaimana guru-guru dengan mata pelajaran yang sama dengan tujuan yang sama juga. Selanjutnya di sini tadi Ibu Kapri udah sampaikan ada ICI, itu komunitas yang bisa diikuti juga berbasis website. Kemudian ada ITEL, ini komunitas bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian di Facebook kita ada Innovative English Teachers Club, British Council Teachers Community, Innovative Teachers of English, dan ratusan dan ribuan komunitas lainnya yang bisa kita ikuti gitu ya. Kemudian kalau di WhatsApp yang saya ikuti ada komunitas literasi digital, kemudian ada komunitas kelas kreatif. Kenapa kita penting untuk mengikuti komunitas-komunitas ini? Karena di dalam komunitas-komunitas ini banyak sekali informasi, terutama yang berhubungan dengan berhubungan teknologi. Nah, di sini informasi-informasi tersebut kita bisa dapatkan, kemudian kita bisa balik kepada guru-guru. Jadi ada satu website yang memang isinya teknologi semua, ya. Bisa lihat di Indonesia, di siswanya 100% menggunakan teknologi atau tidak. Apakah siswanya hanya menggunakan WhatsApp atau siswanya hanya menggunakan telepon saja tanpa menggunakan laptop dan sebagainya. Jadi artinya jika kita mengikuti komunitas, kita juga menyeleksi informasi mana. Next slide selanjutnya. Ya, oke. Nah, di sini ini salah satu contoh saja ya bagaimana sebuah komunitas WhatsApp itu bisa dijalankan. Kalau menurut saya sebenarnya yang paling penting di sini adalah konsistensi, bagaimana guru-guru itu setiap hari tetap termotivasi untuk menggunakan bukan menggunakan strategi baru ya, maksudnya terupdate dengan informasi-informasi terbaru. Nah, di sini ada beberapa cara. Ini dari grup WhatsApp kelas kreatif. Yang pertama di sini biasanya ada sharing tentang kegiatan atau webinars. Karena grup ini berisi guru-guru bahasa Inggris, jadi kebanyakan fokus seminarsnya atau webinarsnya untuk guru-guru bahasa Inggris. Kemudian di sini juga biasa ada guru-guru yang sharing tentang regulasi dari pemerintah, kemudian ada yang sharing dari aplikasi web dan strategi pengajaran, kemudian juga ada diskusi terkait isu-isu
pendidikan. Jadi intinya sih yang paling penting kalau menurut saya ini adalah bagaimana sebuah grup personal learning network ini tetap berjalan, adanya kontribusi aktif dari anggotanya, dari pesertanya, dari guru-guru yang ada di dalam komunitas tersebut. Artinya memiliki konsep konsep pemahaman yang sama. Kalau belajar itu tidak bisa dilakukan secara sendirian, tapi memerlukan kontribusi, memerlukan sinergi dari guru yang lain juga. Lanjut. Nah, ini itu hanya beberapa saja webinar yang saya screenshot dari grup. Sebenarnya ada puluhan atau ratusan. Satu webinar itu kadang isinya beberapa webinar lainnya gitu ya. Ada webinar Senin, Rabu, Jumat, dan selanjutnya. Di sini boleh dikatakan ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi guru gitu ya pada saat ini. Karena di webinar tersebut juga sekarang berfokus kepada bagaimana guru bisa mengembangkan kemampuannya, mengembangkan pemahamannya tentang menjadi guru digital atau mengajar dengan teknologi digital. Kemudian informasi-informasi ini itu saya pikir itu bisa didapatkan oleh guru jika guru itu tergabung dalam PLN atau PLC. Artinya tergabung dalam komunitas tertentu, apakah itu di WhatsApp, apakah itu di Facebook, apakah itu di Telegram gitu. Jadi menurut saya ini penting sekali nih guru-guru bisa mengikuti PLN atau PLC ini. Kemudian di sini mungkin saya secara pribadi tadi sudah saya sampaikan kalau dengan banyaknya webinar ini kita juga akhirnya harus seleksi nih, memilih mana webinars yang memang benar-benar sesuai, yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan siswa kita, kemudian sesuai dengan kalau tadi sudah melakukan evaluasi terhadap digital skill profile kita fokuskan pada yang kurangnya nih, gitu. Jadi mana nih yang kurangnya, baru kita nanti coba ambil webinar tersebut. Karena memang banyak sekali dari yang mulai 1 jam, kemudian yang sampai 32 jam, saya pikir banyak sekali gitu ya. Tapi yang perlu saya tekankan di sini, ketika kita memilih webinar, ketika kita mempelajari teknologi, adalah bukan seberapa banyaknya teknologi yang kita gunakan untuk pembelajaran, tapi seberapa efektifnya teknologi tersebut bagi siswa-siswi kita di kelas, artinya di kelas online. Kemudian dari sana, yang paling penting lainnya juga adalah tentang konsistensi. Karena kita juga tidak bisa memaksakan siswa untuk mempelajari teknologi tersebut dalam waktu singkat. Artinya kalau misalnya kita gunakan Google Classroom, ya sebaiknya kita konsisten dari awal sampai akhir masa pandemik, mudah-mudahan segera berakhir ya. Artinya kita gunakan Google Classroom dengan tambahan-tambahan teknologi digital lainnya. Karena kalau terlalu banyak pun siswa akan menjadi bingung gitu kan. Tiap minggu, Pak ini baru lagi nih. Minggu depan udah baru lagi, karena mereka pun harus mempelajari kembali kan teknologi tersebut. Apalagi kalau misalnya teknologi memerlukan mereka harus login, kemudian mereka harus meng-create sesuatu di dalam teknologi tersebut. Kalau misalnya hanya permainan, saya pikir tidak menjadi masalah, seperti Kahoot, Quizzes, kemudian yang seperti itu ya, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya membutuhkan siswa untuk mempelajari teknologi baru, itu sebaiknya memang diberikan jeda waktu juga gitu, kepada siswa kita. Yang selanjutnya adalah dengan adanya webinars ini, masih di slide sebelumnya, ya, dengan adanya webinars ini, informasi yang kita dapatkan itu beragam. Kita bisa memilih sesuai dengan kondisi kita. Ada informasi yang memang memberikan kita pengetahuan tentang high technology dalam pengajaran, misalnya learning management system. Apakah itu cocok untuk saya, misalnya gitu. Jadi kita harus merefleksikan kembali, ini cocok nggak ya webinar ini untuk saya, gitu ya. Jadi kita tidak hanya mengejar sertifikatnya nih, tapi kita mengejar keefektifannya atau keberfaedahannya si webinar tersebut kepada murid-murid kita. Ada beberapa informasi yang saya pikir The British Council itu cukup lengkap. Mereka memberikan informasi atau booklet mengajar mulai dari teknologi yang paling sederhana sampai teknologi yang complicated gitu ya, yang high technology. Mulai dari mengajar dengan WhatsApp. Saya pikir mengajar dengan WhatsApp pun kita perlu training. Gitu. Bagaimana sih mengajar dengan WhatsApp? Karena kan tidak hanya ini tugasnya, gitu kan, silakan dikerjakan, tidak, tapi ada proses
bagaimana menjelaskannya, kemudian proses pengerjaannya, durasinya, evaluasinya, dan sebagainya. Jadi kita harus mempelajari cara mengajar baru tersebut. Dari yang mulai yang sederhana dengan WhatsApp, kemudian nanti lanjut dengan katanya ada yang mengajar dengan Facebook, kemudian ada yang mengajar dengan Google Classroom atau Learning Management System. Itu ada strategi-strateginya, ya. Oke. Next. Oke, ini sebenarnya bagian akhir dari presentasi saya. Dari proses atau dari kejadian pandemik ini, saya pikir bisa kita kita bisa merefleksikan kepada diri kita sendiri. Artinya, mungkin tantangan ini adalah tantangan yang memang diberikan kepada kita saat ini. Tapi mungkin saja apa yang terjadi saat ini adalah apa yang terjadi di masa depan. Artinya siswa-siswi kita nanti sudah belajar itu, sudah mengharapkan kita itu menjadi guru digital, menjadi guru abad 21. Artinya mereka sudah terkoneksi dengan internet, mereka sudah menggunakan laptop, hanya tinggal masalah waktu saja. Karena di beberapa negara lain juga sudah terbiasa menggunakan teknologi. Kemudian perubahan mindset sangat diperlukan untuk bisa survive saat ini dan ke depannya. Kemudian sekali lagi dengan banyaknya webinars, dengan banyaknya kesempatan untuk belajar ini kita bisa gunakan untuk mengembangkan diri kita menjadi guru abad 21. Kita pasti bisa, namun perlu sinergi dari semua pihak, dan yang saya fokuskan di sini adalah pemaksimalan komunitas guru dalam PLN dan PLC untuk menjadi platform training bagi guru-guru menjadi abad 21. Artinya mudah-mudahan dengan adanya PLN dan PLC ini kedepannya tidak hanya menjadi komunitas silaturahmi saja, tapi juga bisa menjadi komunitas saling berbagi antara guru satu dan guru yang lainnya, dan komunitas tersebut nanti konsepnya tidak lokal lagi, tapi konsepnya sudah bersifat nasional lah setidaknya. Gitu. Artinya bagaimana guru-guru se-Indonesia itu bisa ditempatkan dalam satu platform WhatsApp atau dalam satu platform Telegram, kemudian saling berbagi informasi apa yang terjadi di Jakarta, bisa juga disampaikan kepada guru-guru yang ada di Aceh misalnya, atau yang ada di Papua. Mungkin itu saja sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Keren, Kang Dadan, hatur nuhun. Terima kasih banyak. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan disampaikan via kolom chat. Seperti tadi disampaikan Kang Dadan, bahwa memang saat ini kondisinya kita yang sebelumnya tidak siap, barangkali sebagian itu mau tidak mau harus siap dengan pembelajaran yang sifatnya jarak jauh atau PJJ atau online learning atau pembelajaran dalam jaringan. Nah, sementara itu ada beberapa hal yang memang kita perlu belajar. Terlebih kita memang tidak disiapkan, baik dulu ketika misalnya kita di bangku kuliah yang memang berniat untuk jadi guru, dan untuk disiapkan untuk memberikan pembelajaran yang sifatnya online sampai dengan sekarang ke pembelajar atau guru abad 21. Terlebih kalau misalnya sekarang kita melihat ada Society 5.0 misalnya di Jepang, kalau kita lihat kebijakan-kebijakannya itu sudah mengarah ke sana. Demikian pula dengan Kemendikbud juga sekarang semakin mencoba bagaimana pembelajaran yang sifatnya masif dan jarak jauh ini bisa berjalan dengan lebih baik. Pak Indra. Oke, kita masih tunggu Pak Indra yang akan memberikan materi selanjutnya. Sambil kita tunggu Pak Indra, sebetulnya ada hal yang cukup menarik, Kang Dadan. Kemarin saya melihat dan membaca ada saat diasumsi, kalau nggak salah, bahwa pembelajaran jarak jauh ini masih memiliki tantangan yang cukup besar. Misalnya, bagaimana elektrifikasi di Indonesia yang belum 90%. Bagaimana internet yang juga belum 100%, masih angkanya di bawah 90%. Nah, ini hal-hal yang sebetulnya menjadi permasalahan begitu. Bahkan ada video kemarin dari
salah seorang anggota DPR dulunya Bupati Purwakarta, Pak Deddy Mulyadi, yang dia memvideokan seorang guru yang harus berjalan dari satu rumah murid ke rumah lainnya karena memang mereka belum siap, belum sanggup untuk melakukan pembelajaran online. Sehingga dia mesti setiap hari itu berjalan dari satu rumah ke rumah lain. Dalam satu hari dia bisa mengunjungi 4-5 muridnya. Dan itu dekat dari Jakarta gitu. Itu hanya kurang dari 100 km, tapi kondisinya nyata gitu. Nah, ini gimana nih Kang Dadan? Sambil kita nunggu Pak Indra, karena Pak Indra kayaknya masih belum muncul video dan audionya. Gimana Kang? Kalau dari saya secara pribadi, sebenarnya Kang Irwan tidak ada generic solution untuk masalah ini ya. Ujungnya kan case by case gitu kan. Bagaimana apa yang terjadi di sekolah saya berbeda dengan ya apa yang terjadi dengan sekolah Pak Bambang misalnya di Ciamis gitu kan, atau sekolah dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Irwan. Artinya kan kita harus lihat kembali kepada kasus tersebut, kemudian apa yang bisa dilakukan. Karena dari pemerintah sendiri itu saya baca dari kemarin itu saya baca dari laporan global, cuman saya lupa ya namanya gitu. Jadi dari PBB di sana disampaikan setiap negara itu pemerintahnya itu memberikan solusi yang berbeda-beda gitu ya. Ketika saya baca amati beberapa negara, ternyata ada yang hampir-hampir mirip. Jadi bagaimana televisi itu digunakan sebagai menjadi media pembelajaran gitu. Saya pikir Indonesia ya TVRI ya untuk media pembelajaran gitu. Ternyata saya lihat di Argentina juga, sama, di Argentina juga sama. Mereka akhirnya membuka channel sendiri gitu. Karena saya pikir permasalahannya mungkin, ini kan permasalahan global ya. Kemudian permasalahan negara-negara maju mungkin berbeda dengan negara-negara yang masih berkembang. Ketika kita melihat solusi dari negara-negara tersebut, iya ada yang sama juga. Kemudian kalau misalnya kita melihat kepada permasalahan dari setiap daerah, kita harus lihat kembali apa inti dari permasalahannya nih, kemudian apa solusi yang bisa diberikannya. Kalau misalnya ketiadaan teknologi, kemudian ketiadaan internet, itu kan sudah ada bagaimana guideline itu, kita itu tidak ditekankan kurikulum kalau nggak salah. Pencapaian kurikulum itu sudah tidak menjadi prioritas utama. Ini pemahaman saya ya. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu memiliki pemahaman yang lain, silahkan. Saya pikir life skill itu yang paling penting saat ini, gitu ya. Yang paling penting kan bagaimana si guru itu bisa memberikan ini loh life skill yang harus kamu miliki saat ini, gitu kan. Yang harus kamu latih saat ini bersama dengan orang tua, karena kan orang tua dan anak berada di rumah, kecuali kalau orang tuanya bekerja. Artinya di sini guru bisa memberikan guide apa yang harus dicapai oleh siswa tersebut. Karena kalau misalnya guru tetap pergi dari satu rumah ke rumah lain, kemudian ke rumah yang lainnya lagi, saya pikir itu resikonya sangat besar ya. Artinya kita sendiri kan di sini sudah di lockdown dalam rumah nih gitu kan. Sedangkan guru tersebut dengan segala tanggung jawabnya, ini saya harus tetap mengajar, saya harus pergi ke rumah-rumah tersebut. Saya pikir juga mungkin mungkin harus ada alternatif lain. Artinya si pihak sekolah harus membuat kebijakan kepada sekolah, kepada siswa, kebijakan akhirnya kembali ke sekolah nantinya kan. Ketika sekolah tersebut sudah mengevaluasi, ternyata di sekolah ini tidak bisa gitu kan dilakukan pembelajaran online. Artinya harus ada alternatif lainnya. Artinya harus ada mungkin caranya dengan dengan dari awal di-set, ini kurikulum yang penting saja nih yang kita ajarkan kepada anak-anak gitu ya. Apakah itu dengan dengan menyampaikan via WhatsApp kepada orang tuanya kalau ada ya, kepada orang tuanya, ini hanya bagian ini yang dipelajari, sisanya mungkin lebih kepada life skill. Itu sih kalau dari saya, Kang Irwan. Ya. Ya, ada pertanyaan Pak Dadan dari Pak Indra sudah datang. Pak Indra sudah ada? Sudah. Sorry, tadi ada tamu soalnya. Sebelum nanti pertanyaan ini ada dari Pak Lanhot, kemudian dari Pak Dimas, kemudian di bawahnya juga ada pertanyaan lagi, ini satu lagi. Sebelum nanti kita bahas pertanyaan, kita akan sama-sama simak dulu pemaparan dari Pak Indra.